أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Yadi Mulyadi yang sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 112. Dan seperti yang saya janjikan tadi bahwa di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Roziki LC dengan temanya itu adalah hikmah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia, berbicara tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan tawakal. Kalau dalam kajian lughah, kajian bahasa, penyebutannya tawakul gitu ya. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, tawakkul. Al-Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, sebuah kitab semacam ensiklopedi terkait definisi-definisi, mendefinisikan tawakul atau tawakal dalam bahasa kita atau berserah diri sebagai as-siqatu bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Yaitu ada as-siqah, ada kepercayaan atas apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siqatu bima indallah. Jadi Allah taala itu pemilik dari malakutis samawat wal ard. Allah taala itu pemilik semuanya. Dan kita percaya itu. Dan sebaliknya al-ya'su amma fi aidin nas. Ada keterputusasaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau definisi ini bisa kita resapi, kita hayati dan kita lakukan, maka hikmah yang kita dapatkan adalah tidak pernah patah hati. Tidak pernah merasa di PHP. Tidak pernah merasa kecewa. Kenapa? Karena kita sudah memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, lalu bagaimana muasyarah, bagaimana kehidupan kita bersama manusia? Apa kita abai kepada mereka? Apa lantas kita tidak mau bersosial dengan mereka? Tentu tidak, tentu tidak. Ini adalah mindset, ini adalah hati, manajemen kolbu kalau bisa pinjem istilahnya. Menata hati bagaimana kita ini memang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini memang berpasrah diri hanya mengandalkan Allah, tidak yang lain. Sekalipun kita tetap bekerja dalam mencari rezeki kita. Sekalipun kita tetap baik-baik dengan tetangga, baik-baik dengan semuanya. Tapi kebaikan itu semua bukan untuk mengharapkan balasan dari mereka.
tapi mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia dengan segala yang ada di dunia ini dengan dawuh Allah taala kullu man 'alaiha fan. Kullu man, kata orang ngaji usul fikih ini min siyaghil am, semuanya. Pejabat atau bahkan rakyat biasa, presiden atau bahkan pejabat selevel apapun, semuanya kullu man 'alaiha fan, semuanya akan sirna. Umur juga akan habis di dunia ini, apalagi karir. Kecantikan juga akan habis, semuanya akan habis. Yang tidak habis itu adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang punya sifat baqa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal, abadi. Lalu masihkah kita akan bersandar kepada yang fana kalau ada yang abadi? Jadi kekecewaan yang ada dalam hidup kita sekian banyak, kalau kita tumpuk mungkin daftarnya banyak itu ya. Kecewa masak enggak enak, kecewa suami ngasih uang kurang banyak, kecewa anak mungkin kurang pintar ya. Kekecewaan itu karena harapan kita yang terlalu berlebih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan itu akan hilang manakala kita bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masalah problem kita adalah rizki. Semuanya problemnya rizki. Kita dinasehati dalam salah satu hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhuminalak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Betapa ngoyonya kamu, kata orang Jawa. Betapa kamu tuh serius memperjuangkan apa yang sudah aku jamin, kata Allah Ta'ala. Apa yang dijamin Gusti Allah? Rizki. Rizki, ya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Mana makhluk yang ngurusi rizkinya itu? Aku yang kasih. Dan kalian semua aku kasih. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya betapa rizki yang kita pusingkan. Ya, harga pertalit mau naik, beli BBM harus pakai ini. Wah, pusing duluan sebelum dijalani. Ternyata Allah Ta'ala sudah menggambarkan, you tidak ngurusi rizki kamu, yang ngurusi aku. Kita lihat perintah sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-sholah, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk, aku yang kasih rizki kamu. Wal aqibatu littaqwa. Sehingga Ibnu Athaillah itu bicara, you kalau ngoyo tenanan, kalau you serius memperjuangkan rizkimu, pada rizki itu aku yang jamin. Tapi nyuwun sewu mohon maaf berbalik betul dengan ibadah kita. Wa taqsiruka fima tuliba mink. You tak ciptakan di dunia ini, kata Allah, bukan untuk nyari rizki. You tak ciptakan di dunia ini untuk ibadah kepadaku. Ketika mencari uang semangatnya luar biasa. Ketika ibadah yang wajib-wajib kurang semangat. Itu semua kata Ibnu Athaillah dalilun alan timasil basirah minka. Mata hatimu bermasalah. Kejernihan hatimu dipertanyakan. Sekali lagi ini bukan berarti tidak boleh bekerja, bukan. Ya. Bukan tidak boleh mati-matian memperjuangkan pendidikan anak, bukan. Tapi bekerja yang benar, berusaha yang keras, tapi athiqah bima indallah. Kepercayaan kepada Allah tidak boleh luntur sedikit pun. Jadi bolehlah sekarang kita akan menghadapi kehidupan yang mungkin menurut kita serba sulit, ekonomi sulit, kesehatan mahal, barangkali jalanan macet gitu ya. Tapi itu semua jangan mengganggu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kita bahwasanya Allah Ta'ala itu ghaniyun. Allah Ta'ala itu maha kaya. Apalagi hanya ngurusi kita. Jagat raya ini sudah baik-baik saja. Apalagi hanya 1-2 di antara kita. Oleh karena itu, hadirin hadirat jamaah cahaya hati Indonesia dimanapun berada, dalam mimbar yang mulia ini, marilah kita menjernihkan hati. Marilah kita kembali
Marilah kita ini thiqah, punya kekuatan, punya kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu semua kita lakukan, maka kita akan jauh dari kata kecewa, jauh dari kata sakit hati, karena apa yang kita inginkan dari orang lain tidak diberikan kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita ini lagi curhat kepada yang lain, ya, ada yang curhat, kesehatannya menurun, mesti jawabannya sama. Aku ini sudah lama, usiaku sudah tua, kalau sekarang habis duduk, mau berdiri, kata orang Jawa kerengkelan. Kerengkelan itu nyari pijakan untuk berdiri. Asam uratku tinggi, apa jawabnya? Sama. Iya. Aku juga gitu. Iya. Kalau kita ini habis makan apa, kolesterol naik. Nah. Kita cerita, kolesterolku naik, jawabannya sama. Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah kolesterol? Siapa yang tidak pernah asam urat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah zat yang tidak pernah merasa sakit. Jangankan sakit, ngantuk aja tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tapi ternyata mindset ini hanya mudah diucapkan. Sama, saya juga sama. Mindset ini hanya mudah diucapkan tapi sulit kita lakukan. Buktinya curhatan kita sangat banyak. Di WhatsApp ya curhat. Di Facebook ya curhat, di Twitter ya curhat, telepon ya curhat, bahkan mendengarkan pengajian tetap curhat dengan sampingnya. Inilah kita. Tapi tentu dengan majelis-majelis seperti ini kita ingin go to better, kita ingin lebih baik, kita ingin menjadi yang lebih dan lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Perkuat thiqah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kurangi ketergantungan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Ta'ala menciptakan kita sudah dihitung betul. Allah Ta'ala sudah menyiapkan semuanya. Sebelum kita lahir bahkan, sebelum kita sibuk mikir uang, kita sudah tercukupi. Kita dulu pernah bayi, cukup kalau lapar, nangis saja makanan sudah datang sendiri. Iya, betul. Tapi kenapa ketika pendidikan kita semakin tinggi, umur semakin matang, otak semakin pinter katanya, tapi kita semakin sibuk dan mikir urusan uang yang dulu ketika kecil tidak pernah terpikir oleh kita. Pertanyaannya, kita ini sebenarnya tambah pinter atau enggak gitu. Kita ini tambah cerdas atau tidak? Hati kita ini semakin jernih atau tidak? Maka ada guyonan, andaikan orang besar-besar itu istiqomah dengan kekanak-kanaannya, dalam tanda kutip. Ketika dia bertengkar dengan orang lain lama, cepat hilang amarahnya, kayak anak kecil. Iya. Ketika dia butuh, ketika dia ingin sesuatu, tidak dituruti nangis 1-2 saat, habis itu selesai. Iya. Baik lagi dengan yang tidak ngasih, ya kan? Kita punya anak kan kadang marah dengan kita. Iya. Dia minta tidak kita kasih, marah itu. Tapi marahnya mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit selesai. Andaikan itu semua kita teruskan sampai usia kita sekarang, jadi wali semua yang hadir ini. Hatinya bersih, tidak ada dendam. Ya Allah. Hatinya percaya kepada Allah Ta'ala. Allah, iya. Kita sekarang lebih dewasa, wah pikirannya kayak saya ini nanti sore terbang lagi ke Jombang, wah pikirannya nanti macet apa tidak, pesawatnya nanti mengalami turbulensi lagi apa tidak gitu. Iya. Wah ini banyak pikiran. Maka semakin cerdas orang itu, semakin tidak bergantung kepada makhluk, tapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya Allah, memang kita semakin dewasa, semakin usia, kadangkala di fase-fase tertentu kita banyak kekhawatiran yang muncul ya. Karena pengalaman takut miskin, takut susah, takut nggak bisa bayar listrik, takut anaknya nanti besarnya seperti apa. Kekhawatiran itu muncul terus. Padahal tadi dikatakan, diingatkan apa? Tadi kita itu ya harus bertawakal kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, cara berserah dirinya ini kan yang tadi disampaikan, beribadah
itu berserah diri. Nah tapi kalau dalam keseharian ini berserah dirinya itu piye Gus? Gimana Gus? Singkat aja, apa kata kuncinya Gus? Singkat aja. Oke, bagaimana kita berserah diri? Tadi itu berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Usahanya giat, berdoanya juga harus giat. Betul. Harus seimbang gitu ya Gus ya? Iya. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Gus. Jadi usahanya giat, berdoanya juga giat. Dan yakin bahwa Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Setuju semuanya? Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang mau, ya. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, kira-kira apa yang terjadi nih Pak Ustadz kalau saya hanya mengandalkan diri sendiri Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengandalkan kekuatan diri sendiri gitu dalam usaha apapun Ya, gitu ya. kira-kira apa yang terjadi Pak Ustadz? Ya siap Kiai, itu termasuk apa Kiai? Kira-kira hasilnya apa begitu? Satu kata mungkin ya. Iya. Kecewa. Oh. Kalau Kenapa kecewa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dha'ifa. Kita ini lemah. Coba kita bayangkan. Pakaian yang saya pakai, ini saya tidak bisa memenuhi pakaian saya. Kapas yang numbuhkan Allah Ta'ala. Yang menenun orang lain. Yang menjahit orang lain. Yang membelikan orang lain, karena kebetulan pakaiannya diberi ya. Akhirnya hanya pakaian saja kita tidak mampu menyelesaikannya. Belum lagi makan, siapa yang nanam padi? Siapa yang menghidupkan ayam sehingga telurnya bisa kita makan? Siapa yang menumbuhkan sawit yang kemudian minyak gorengnya kita nikmati? Belum lagi kalau butuh es, siapa yang menciptakan air? Belum lagi kalau butuh, semakin banyak kebutuhan kita, ternyata semakin jelas kita ini tidak mampu untuk melakukan apa dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita ini diajari dalam istighosah kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'ah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Semakin kita mengandalkan diri sendiri, satu kata bagi saya, kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu, jadi kalau hidupnya nggak mau penuh dengan kecewaan ya, jangan ngandalin diri sendiri. Nanti habis itu gagal, aduh saya ini kenapa begini ya. Akhirnya banyak orang stres. Akhirnya udah stres masuk rumah sakit jiwa, ya stres akhirnya. Masuk balik papan. Apa? Masuk balik papan. Masuk balik papan ya? Mati katanya. Oh iya, balik itu balik papan ya, ditutup maksudnya gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Waktunya udah habis, saya mau kasih kesempatan sama Ibu lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti insya Allah kita simpan, nanti boleh tanya pertanyaannya setelah ini. Kita akan mengaji bersama dengan guru kita, Kiai Haji Munawir Ngacir, lewat segmen Ngaji Yuk. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.